let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 10J kelas A Indralaya dan juga kelas B Indralaya dalam melakukan tugas wawancara dengan tokoh di luar kampus kami, di luar kampus Universitas Sriwijaya, terkait dengan materi kami yaitu Revolusi Prancis. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Idris. Di sini saya bersama dengan 4 anggota kelompok saya. Yang pertama ada Filza Barges, yang kedua ada Rini Andriani, yang ketiga ada Erudin Devitri, dan yang terakhir ada Cecilia. Mungkin langsung aja saya beri kesempatan untuk Mas Bimo untuk perkenalan, Mas. Silakan, Mas. Oke, mohon maaf ya, ini saya matikan soalnya ternyata kalau saya nyalakan suara kalian delay. Kalau sekarang jelas kan? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Jelas ya, oke. Kayaknya di awal tadi udah kelihatan muka saya ya udah. Saya Aryo Bimo Tomo, saya dosen sekaligus koordinator program studi hubungan internasional dari UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Dan saya akan jadi narasumber untuk sesi penugasan kali ini. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Bimo atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk jadi narasumber kami. Mungkin langsung aja ya Mas, kita masuk ke pertanyaan tentang materi kita yang pertama. Jadi kalau kita ngomongin tentang Revolusi Prancis nih Mas, menurut Masnya sebagai sivitas akademi dosen lah gitu ya, tentang apa sih yang menurut Mas bagaimana pemicu utama terjadinya Revolusi Prancis itu, Mas? Oke, makasih ya. Tapi saya kasih disclaimer ya, saya sebenarnya ini bukan dari studi Eropa, jadi fokus studi saya bukan di Eropa, jadi mungkin jawaban saya akan agak di permukaan aja, tapi semoga teman-teman juga bisa melengkapi dengan pustaka-pustaka yang lain. Kalau sependek pemahaman saya, yang menjadi pemicu utama dari Revolusi Prancis itu secara umum adalah ketidakpuasan masyarakat Prancis pada kira-kira abad ke-17 atau 18 ya terhadap tatanan sosial yang pada saat itu sangat didominasi oleh kekuasaan feodal, khususnya kekuasaan monarki. Nah, sebelum revolusi ini kan Prancis ini kan diperintah sama sistem monarki ya, di mana ada Raja Louis ya, pada saat itu sebagai pimpinan, dan raja itu punya kekuasaan mutlak terhadap seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, ini akhirnya kan menimbulkan ketidakpuasan karena rakyat tidak punya kendali atas nasib mereka sendiri intinya. Mau ngapa-ngapain dikendalikan, mau ngapa-ngapain nggak boleh, mau ngapa-ngapain nggak boleh. Nah, akhirnya ini kan membawa kepada sebuah pencerahan tersendiri ya, bahwa mereka juga harus memperjuangkan nasib mereka sendiri. Nah, karena ketidakpuasan ini, mereka kan akhirnya juga merasa bahwa kok timpang ya antara kehidupan saya dan masyarakat monarki, masyarakat kelas atas gitu. Mereka punya hak yang segala macam, tapi kok kami nggak punya. Nah, akhirnya kalau misalnya dalam studi konflik ini bisa dikatakan sebagai sebuah konflik yang laten ya. Konflik laten itu berarti konflik yang belum nampak tapi potensial muncul. Nah, akhirnya ketika ketidakadilan ini muncul, akhirnya masyarakat istilahnya menggalang kekuatan untuk melakukan perubahan, dan perubahan ini ada dalam bentuk Revolusi Prancis yang mungkin teman-teman juga akhirnya sekarang baca sebagai sebuah kajian tersendiri. Itu sih kalau boleh saya sampaikan. Kalau misalnya dari kacamata studi konflik ya, berawal dari istilahnya kondisi laten yang menumpuk terus-menerus, kemudian dan akhirnya termanifestasi menjadi sebuah revolusi tersendiri. Itu teman-teman. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya Mas. Kira-kira siapa aja nih Mas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam terjadinya peristiwa Revolusi Prancis itu Mas? Waduh, kalau tokoh-tokoh ini ya
mungkin nggak bisa disebut semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa nama yang bisa teman-teman ketahui juga. Misalnya Robespierre ya. Robespierre juga dia seorang pengacara dan revolusioner pada saat itu ya. Dia bisa dikatakan sebagai tokoh yang memobilisasi, yang menjadi tokoh utama di balik revolusi Perancis. Kemudian teman-teman mungkin juga bisa kalau tokoh sentral ya, bukan berarti tokoh yang menggerakkan, itu teman-teman juga bisa lihat nama seperti Raja Louis pada saat itu. Raja Louis ke-berapa ya? Ke-16 kalau nggak salah. Ya, dia juga tokoh sentral dalam artian dia adalah istilahnya pemicu yang akhirnya menjadikan munculnya revolusi Perancis pada saat itu, karena kekuasaannya dianggap tadi ya absolutis, kemudian tidak menghargai hak-hak masyarakat. Akhirnya dia juga bisa dikatakan sebagai tokoh sentral dalam artian dia menjadi pihak yang ditentang oleh masyarakat. Terus ada juga misalnya siapa ya, Jean Paul Marat ya, Marat, MARAT ya. Dia itu semacam propagandis ya, yang mempromosikan revolusi melalui tulisan-tulisannya, dan akhirnya dialah yang menjadi kayak humasnya masyarakat dalam proses revolusi Perancis ini. Mungkin itu aja 3 tokoh yang bisa saya sebutkan, tapi teman-teman juga bisa baca dari referensi yang lain ya. Mungkin ini juga bisa menjadi menjadi masukan dulu. Monggo, itu kalau dari saya untuk pertanyaan kedua. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Kira-kira dari peristiwa revolusi Prancis itu dampak sosial dan juga dampak di bidang sosial dan juga ekonomi itu kira-kira gimana ya, Mas? Oke, dampak otomatis ya, yang paling kentara adalah Prancis berubah menjadi republik ya. Kemudian sistem pemerintahan mereka berubah dari monarki menjadi republik, dan akhirnya kekuasaan yang tadinya ada di tangan monarki absolut akhirnya diserahkan kepada masyarakat, dan akhirnya misalnya sistem-sistem feodal itu dihapuskan. Kemudian revolusi Prancis juga kalau teman-teman tahu sekarang Prancis ini kan negaranya sangat mengedepankan sekulerisme yang pemisah antara agama dan pemerintahan. Ini sebenarnya juga merupakan dampak dari revolusi Prancis ya, bahwa mereka dulu sempat istilahnya mengalami masa-masa kelam di mana kekuasaan kerajaan itu berkelindan dengan kekuasaan. Oke, jadi dampaknya itu perubahan bentuk pemerintahan Prancis itu sendiri ya, Mas, dari monarki ke republik gitu ya. Nilai-nilai mengancam sekulerisme itu. Jadi kalau dilihat dari dampak sosialnya, itu sih yang terasa di pemerintahan pada saat ini, dan khususnya bagaimana masyarakat Prancis memandang masyarakat pada saat ini, gitu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kira-kira bagaimana revolusi Prancis itu dapat mempengaruhi perkembangan politik di Prancis dan juga Eropa pada umumnya gitu, Mas? Oke, kalau di Eropa ya bisa dikatakan revolusi Prancis ini kayak kayak inspirator ya dari gerakan-gerakan revolusioner yang akhirnya juga membawa Eropa pada abad pencerahan dan menciptakan perubahan politik di banyak negara. Revolusi Prancis ini menjadi banyak inspirasi dari gerakan-gerakan revolusi lainnya di Eropa untuk membawa kesetaraan di masyarakat. Jadi kalau dibilang mempengaruhi perkembangan politiknya dalam hal itu sebenarnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira bagaimana nih, Mas, peristiwa revolusi Prancis itu membawa bentuk-bentuk peninggalan bersejarah dalam masa revolusi Prancis terutama di Eropa gitu, Mas? Kira-kira ada nggak, Mas? Oke, peninggalan ya tadi ya, kalau boleh saya ulangi lagi, peninggalannya adalah bentuk bagaimana sekarang Eropa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sekularisme, kemudian kebebasan. Kalau di Prancis kita kenal
ada liberty, fraternity, unity ya, kebebasan, persaudaraan dan persatuan. Nah, ini nilai ini yang bisa dikatakan menjadi peninggalan sampai sekarang ya, karena Revolusi Perancis ini semacam penanda bahwa masyarakat juga punya power tersendiri, juga punya hak mereka untuk menyuarakan keinginan dan tidak bisa dikekang oleh kekuasaan-kekuasaan lain yang sifatnya lebih tinggi. Dalam hal ini mungkin bisa kita sebut sebagai kekuatan monarki absolut. Oke, gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin dapat saya simpulkan dikit ya Mas dari penjelasan Masnya tadi, bahwasanya Revolusi Prancis itu terjadi sekitar abad ke-16 dan 17, di mana adanya perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke republik gitu Mas ya, di Prancis terutama. Kemudian memberikan kebebasan terhadap masyarakat Prancis tersebut yang dari awalnya bisa dibilang tidak diberikan kebebasan dan keadilan gitu ya Mas, sehingga berkat adanya Revolusi Prancis itu masyarakat Prancis dan Eropa terutama akhirnya merasakan kebebasan dan keadilan di bidang sosial, ekonomi dan juga politik gitu ya Mas. Yes, betul, lebih seperti itu. Oke, kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau ditambahin? Mungkin closing statement. Kalau boleh saya katakan sih, mungkin nggak terkait sama Revolusi Prancis ya, tapi yang mau saya katakan adalah demokrasi yang kita miliki itu adalah sesuatu yang mahal, karena dibangun tidak dengan hal yang mudah dan sederhana, tapi juga dimulai dari perjuangan masyarakat. Jadi ketika kita sudah memilikinya, dia adalah sebuah hal berharga yang harusnya kita kawal, kita jaga bersama. Karena ya, di tempat-tempat lain seperti di Perancis, mereka juga pernah menolak ini yang sifatnya penindasan, kemudian sifatnya pengekangan atas hak-hak dasar. Dan ketika kita sudah memilikinya sekarang, sebaiknya dikawal, dikelola sehingga kita bisa menjalankan hak kita dengan beradab dan dengan rasa aman. Mungkin itu sih yang bisa didapatkan dari pelajaran Revolusi Perancis. Oke, terima kasih Mas atas jawaban yang sudah diberikan atas 5 pertanyaan interview wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup sesi wawancara kita Mas, jadi bisa kita akhiri saja wawancara ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bimo atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk membantu tugas akhir kita ini Mas, dan semoga bisa menghasilkan nilai yang lumayan, nilai yang baik gitu ya Mas.